kali ini ketika datang bermain-main di Taman Ismail Marzuki, saya melihat Pak Yose Rizal sedang duduk santai di depan toko buku ini. Sebuah toko buku yang legendaris di Jakarta ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Yose Rizal. Bagaimana ceritanya, Pak? Kok mengambil pilihan untuk menghadirkan ke tengah-tengah masyarakat buku-buku tua semacam ini, Pak? Ya, ceritanya pada tahun 88 saya berkesempatan pergi ke Amerika sama Rendra. Nah, di Broadway itu hampir setiap kilo itu ada second hand bookstore. Wah, saya terkejut sekali. Saya dimanjakan. Jadi saya banyak beli buku, sampai 3 koper saya beli waktu mau pulang ke Indonesia. Toto sudah 3 koper. Rendra marah dan Rendra bilang ini overweight ini. Akhirnya sebagian saya jual ke Rendra, buku saya yang saya beli itu saya jual ke Rendra. Sampai di Indonesia ternyata Rendra beli 5 koper. Jadi dia lebih banyak. Ya, karena dia nggak bisa titip. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di Indonesia saya ketemu gubernur namanya Suryadi Sudirja waktu itu, yang menjadi gubernur DKI pada tahun 96 itu. Saya ceritakan pengalaman saya di Amerika. Saya bilang second hand bookstore itu banyak sekali di Amerika, sehingga siswa-siswa, mahasiswa yang memerlukan buku-buku kesenian, buku-buku apa saja itu bisa gampang mengakses, mendapatkannya. Saya bilang bagaimana kalau di Indonesia ini juga ada, Pak, toko buku seperti itu, second hand bookstore. Wah, itu ide bagus, kata gubernur. Coba kamu bikin desainnya. Saya bikin desainnya. Saya bilang ini sebaiknya di tim diadakannya. Wah, terus direspon sama gubernur. Dia panggil kepala dinas kebudayaan. Dia bangun tempat di samping teater Geraha Bakti waktu itu ya. Nah, di situ dibangunlah galeri buku itu, dan ternyata minatnya luar biasa. Bahkan tamu-tamu yang datang ke toko buku ini tidak hanya dari penjuru Indonesia, tetapi juga dari Australia, dari Amerika, dari Inggris, dari Malaysia, Singapura, Brunei, wah dari mana-mana ya. Bahkan sebuah perpustakaan di Inggris itu beli begitu banyak buku, ribuan buku dari sini, dan dia pilih buku-buku yang tidak diterbitkan oleh penerbit besar. Jadi yang diterbitkan secara manual, secara personal gitu, itu yang dia pilih. Dia pilih penerbit indie begitu ya. Indie begitu. Jadi semua penerbitan indie dia ambil. Terutama buku-buku sastranya ya. Dan waktu itu mulainya itu jenis buku apa aja, Pak? Seni budaya, mula-mula seni budaya. Sebagian yang saya dapat dari Amerika itu sebagian saya taruh di toko buku ini ya. Tapi udah banyak habis buku-buku itu ya. Nah, waktu itu kan ceritanya waktu di Jerman bersama Rendra. Inggris, di Amerika. Di Amerika bersama Broadway, Rendra kesini beli buku di sana. Lalu selanjutnya buku-buku langka semacam ini berburunya dari mana? Berburunya saya keliling. Jadi saya kan banyak diundang ke berbagai daerah ya, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, sampai ke Banda segala itu. Itu saya cari pelosok-pelosok yang ada buku-buku lama. Buku-buku tua itu saya beli dari sana untuk mengisi tempat ini. Tapi sekarang buku-buku yang istimewa itu sudah menjadi koleksi oleh banyak teman ya. Ya sayangnya itu. Jadi kalau dulu tahun 70-an itu buku-buku itu berputar gitu. Artinya orang habis beli nanti dia lepas lagi. Kalau sekarang enggak. Beli, dia lihat bagus, dia koleksi. Jadi habis buku itu di pasaran, itu buku-buku yang bagus itu habis, dan harganya sekarang mahal sekali kalau ada gitu. Ya, dan semua berkisar dalam bidang yang sama. Iya, iya. Bagaimana Bapak bisa bertahan sekian lama? Apa strategi? Tadi kan untuk mendapatkannya datang ke berbagai tempat gitu ya. Kemudian strategi untuk bertahan karena toh ini perlu hidup begitu. Iya. Ya keasikan saja. Sekarang ini kan buku juga tidak banyak dicari orang ya, tetapi tempat seperti ini harus tetap ada gitu. Jadi sekarang ini bertahan, kemudian kalau ada tamu sekali-sekali datang ya kita layani gitu. Tidak seperti dulu ya, minat membeli buku itu tinggi sekali. Sekarang agak menurun sejak munculnya gadget ya, munculnya modernisasi.
melalui apa HP segala macam, semua penerbitan itu rontok ya. Apakah itu apa Gunung Agung ya, Gramedia, semua betul. habis. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di Eropa, di Amerika juga apa menurun ya. Tetapi tidak habis kalau di Eropa, di Amerika tidak habis ya. Minat baca masih tinggi. Orang masih senang apa membaca buku di bis, di ini. Nah, sekarang anak-anak sekarang di bis, di kereta api main HP. Ya, itu yang membedakannya. Iya Pak Yose, sejarah toko buku ini kan pada zamannya Gubernur Suryadi Sudirja. Ya. Itu artinya kebijakan gubernur itu memberikan tempat kepada Bapak dengan yang dilihat ini kok berguna gitu ya. Kemudian bagaimana ini bisa berlanjut dari gubernur ke gubernur? Karena semua gubernur penggantinya yang menggantikannya juga mempunyai apa kecintaan yang sama terhadap buku, terhadap literasi. Itu yang membuat tempat ini tetap bertahan gitu ya. Ya. Nah, sekarang seperti Bapak sendiri akui tadi, sekarang ini kan minat baca kurang. Ya. Ketersediaan buku sudah dalam bentuk yang berbeda. Ya. Nah, oke lah sekarang ini masih tersedia sekian banyak buku ini. Antisipasi ke depan semacam apa, Pak? Saya belum bisa membayangkan ya, tetapi sekarang ini hanya bertahan saja dulu karena memang apa gempuran dari apa modernisasi itu tinggi sekali. Jadi sebetulnya bisa melalui online ya. Jadi dijual melalui online, tapi waktu saya masih belum punya banyak untuk melakukan itu. Jadi sekarang ini bertahan dulu, tetapi mungkin ke depannya saya ingin apa ada apa galeri buku ini ada di website, ada di apa di media-media online untuk supaya apa teman-teman yang kesulitan mencari buku-buku yang tidak ada di tempat lain di apa website saya ada gitu. Melihat minat terhadap buku membaca pun rendah, menurun jauh. Sementara itu Pak Yose masih tetap menongkrongi toko buku ini. Ini sungguh karena sebuah kecintaan gitu ya. Lalu bagaimana Bapak membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan berteater, dengan aktivitas-aktivitas seni yang lain? Ya, karena ini tempat rumah kedua. Sebetulnya minat baca itu tidak menurun. Sekarang ini luar biasa ya. Kalau kita lihat di perpustakaan ada di gedung Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki, itu 1000 lebih satu hari siswa datang ke perpustakaan. Jadi tetap tinggi. Cuma sekarang itu mereka membacanya langsung di perpustakaan dan langsung di gadget ya karena semua buku-buku yang istimewa itu ada di handphone sekarang ini. Ya. Kalau Bapak sendiri tentang minat baca ini memang sejak kecil suka membacakah atau bagaimana? Dulu saya kesulitan mendapatkan buku. Minat baca tinggi dulu juga ya, tahun 60-an, tetapi buku yang hampir tidak ada. Nah, dalam pengalaman saya ada dulu di SD, waktu saya masih SD, kira-kira kelas 2, kelas 3 begitu, ada satu anak orang kaya. Nah, dia itu selalu membawa buku bacaan ke sekolah, terutama buku-buku Taguan Harjo. Misalnya Musang Berjanggut, Sekali Tepuk 7 Nyawa gitu-gitu, cerita-cerita rakyat begitu. Nah, dia bawa ke sekolah, itu bergiliran tuh pinjam sama dia. Sampai buku itu rusak dan dia nggak peduli, besok dia bawa buku baru lagi, selalu begitu. Karena orang tuanya mampu dan orang tuanya selalu memberikan dia buku. Nah, kita nggak mampu beli buku waktu itu, jadi pinjam sama dia gitu. Nah, pengalaman itu mungkin yang membekas sampai sekarang. Ya, dan sekarang ini ada kesempatan dalam tanda petik membalas dendam pengalaman tidak punya buku dulu. Ya, makanya ya sambil duduk-duduk baca buku, lihat buku-buku apa yang diperlukan untuk pemikiran hari ini misalnya, itu saya bisa cari di sini gitu ya. Buku-buku ini apakah Bapak punya juga misalnya perpustakaan di rumah yang koleksi buku-buku semacam ini? Hampir sebanyak ini buku saya di rumah. Ya, itu buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, karena itu koleksi. Karena saya punya angan-angan juga suatu ketika kalau sudah ada tempat untuk perpustakaan kecil, saya akan
hibahkan itu di perpustakaan itu gitu, buku-buku yang saya simpan di rumah itu. Misalnya ada buku yang diterbitkan tahun 1928 karya Alexander Dumas, judulnya Monte Cristo. Itu terbitan pertama saya punya gitu. Tahun 28 itu Balai Pustaka menerbitkannya. Nah, misalnya yang gitu-gitu. Jadi di rumah itu banyak buku-buku yang terbitan pertama, ya, yang udah sulit didapat sekarang ini. Itu memang karena memang mau sesuatu yang lain sendiri begitu, mengumpulkan begitu, atau ada maksud tertentu, Pak? Ya, maksud tertentunya bahwa ini buku-buku istimewa, ya, buku-buku terbaik, salah satu buku-buku terbaik di Indonesia, di dunia gitu ya. Di samping itu saya ingin juga anak-anak saya atau cucu saya nanti juga gemar membaca melalui buku-buku yang bermutu, ya. Ya. Sebagai seorang teaterawan, apa upaya yang Pak Yosef lakukan, karena sayang misalnya minat baca yang Bapak sendiri sudah buktikan manfaatnya itu supaya juga dimiliki oleh orang lain? Iya, itu ditularkan juga kepada grup teater, ya. Mereka memahami naskah yang mereka mainkan, kemudian juga di dalam latihan-latihan dasar mereka mendapat pelajaran-pelajaran bercerita, membaca cerita, kemudian mengekspresikannya dalam bentuk monolog atau dalam bentuk dialog begitu, ya. Sekarang ini kegiatan Pak Yosef apa sih sekarang? Ada beberapa saya sekarang ini kebetulan banyak juga tawaran main film, ya. Main film, kemudian pertunjukan teater, ya, untuk ke Eropa, untuk ke Jepang gitu-gitu. Kemudian juga saya ikut teaternya Slamet Raharjo, teater populer, ya, yang sekarang dipimpin oleh Slamet Raharjo. Saya juga ikut teaternya Putu Wijaya, teater mandiri. Jadi cukup sibuk, ya. Banyak grup yang saya ikuti dan harus terus belajar. Yang nanti yang akan pentas ke Eropa kemana tadi, Pak? Ke Jepang dan ke Jerman, ya. Kalau yang Jerman sudah ada undangannya, tinggal kita mempersiapkan untuk mencarikan sponsor. Itu kapan, Pak? Juni. Itu akan membawakan teater begitu? Iya. Teater tentang global warming. Yang ke Jerman global warming, yang ke Jepang itu tentang persaudaraan Indonesia-Jepang. Oke, baik. Semoga sukses selalu ya, Pak, ya. Terima kasih perjumpaan kita sore hari ini yang tidak terduga tapi menyenangkan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.